penahanan 31 ijazah di sebuah perusahaan di Surabaya mendapat ancaman pidana karena Pergub dan KUH pidana mempunyai potensi untuk memprosesnya meskipun sang pengusaha tidak mengakui. Bahkan ikut sholat Jumat pun gajinya dipotong. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini informasi benar dari karyawan atau ini hanya untuk menjatuhkan sang pengusaha? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Masih ingat beberapa hari yang lalu media sosial rame, viral karena Cak Ji, wakil wali kota Surabaya, bersitegang dengan salah satu pengusaha di Surabaya. Intinya, ada karyawan yang pradul kepada Cak Ji, mohon bantuan bagaimana ijazahnya bisa diambil. Tetapi ketika telepon sang pengusaha, malahan katanya tidak mengenal bla 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 bla. Meskipun hal itu sudah terselesaikan sebab beliau, maksudnya sang pengusaha, itu sudah minta maaf kepada Cak Ji. Sebelumnya sudah melaporkan ke Polda Jatim, tetapi itu semua selesai. Hanya saja pada kesempatan ini ada hal yang menarik. Sholat Jumat, gajinya dipotong, kata karyawan. Begitu juga ijazahnya sampai hari ini 31 orang masih pro dan kontra. Versi karyawan ditahan, versi pengusaha tidak. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya yang terjadi bagaimana dan sebetulnya bagaimana ancaman pidana tersebut. Apakah hanya sebatas di ruang sidang DPRD Surabaya atau memang yang sebenarnya di pasal-pasal KUH pidana. Pertama kita baca di Detik, judulnya gaji karyawan dipotong gegara sholat Jumat jadi sorotan DPRD Surabaya. Nah, ini menjadi sebuah judul di Detik Surabaya. Selanjutnya di Suara Surabaya, DPRD Surabaya perusahaan diduga menahan ijazah 31 karyawan dan tak punya NIP. Wow, tidak punya NIP tetapi bisa berulah. Hebat sekali ya. Kemudian yang terakhir di beritajatim.com, korban penahanan ijazah di Surabaya bertambah jadi 31 orang. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Detik dan kita tambahkan yang lain. Karena tema yang ada di Detik itu adalah tema perkembangan. Sudah beberapa hari yang lalu ngomong ijazah tapi sekarang sholat Jumat. Gaji karyawan dipotong gara-gara sholat Jumat jadi sorotan DPRD Surabaya. Ini pasti menjadi isu SARA yang membahayakan kalau ini dibiarkan. Jadi harus ada solusi. Surabaya, selain dugaan penahanan ijazah 31 karyawan di UD Sentosa, SIL, rapat dengar pendapat di Komisi D Surabaya juga menyoroti sejumlah dugaan lainnya. Salah satunya tentang pengakuan mantan karyawan yang gajinya dipotong gara-gara menjalankan ibadah sholat Jum'ah. Na'udzubillah. Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Dr. Akma Rawita Kadir, yang menyebutkan adanya dugaan bahwa karyawan di UD Sentosa SIL dipekerjakan dengan tidak sepatutnya. Selain pemotongan gaji karyawan saat menjalankan ibadah sholat Jumat, ada juga yang disekap. Wow, kok membahayakan semakin. Ada yang sekap. Jadi sholat Jumat dipotong gaji, kemudian 31 ijazah ditahan dan disekap.
Di samping ada penahanan ijazah juga ternyata ada metode kerja yang tidak sesuai. Kalau menurut saya sudah, ini juga soal perikemanusiaan. Jadi seperti ada yang tadi disekap, sholat Jumat dipotong gajinya dan sebagainya. Ini kata Ketua Komisi D. Rapat dengar pendapat itu dihadiri sejumlah pihak termasuk pemilik UD Sentosa Sil, Jan Huadiana, sejumlah mantan karyawan yang ijazahnya ditahan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dispernaker Surabaya serta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Jatim. Sebelumnya di Atma Rawita Kadir mengungkapkan, dokter maksudnya, Ketua Komisi, bahwa pemilik perusahaan Jan Huadiana masih saja menyangkal telah menahan ijazah karyawan meski mantan karyawan perusahaan yang dia pimpin sudah menunjukkan sejumlah bukti penahanan ijazah. Jadi masih mengatakan bahwa dia yang paling benar. Katanya 31 orang itu yang ijazahnya ditahan itu harus dicari. Komisi D meminta Dispernaker Surabaya dan Disnakertrans Jatim mengungkap kasus penahanan ijazah itu, sebab itu telah melanggar pasal 42 Perda Jawa Timur nomor 8 tahun 2016. Dalam rapat tersebut, Diana akhirnya mengakui bahwa dirinya memang pemilik perusahaan UD Sentosa Sil, namun dia tetap bersikeras tidak pernah melakukan penahanan ijazah. Kepala Bidang Pengawasan dan K3 Disnakertrans Jatim, Triwidodo, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum setelah perusahaan dinilai tidak kooperatif dalam proses pemeriksaan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu yang terjadi di Surabaya yang viral beberapa hari terakhir, 3 hari terakhir ini. Bagaimana kalian, apakah apa yang disampaikan karyawan, penahanan ijazah, pemotongan gaji ketika sholat Jumat, dan ada penyekapan itu benar adanya, atau ya Cik Diana itu kebetulan yang pada posisi benar, sebab dia berani pada awalnya, atau dan bagaimana sebenarnya tentang ancaman pidana tersebut. Menurut analisis saya, pertama, bahwa proses relasi kuasa itu selalu terjadi di mana-mana, khususnya dalam berbagai perusahaan yang di situ ada bos dan ada karyawan. Tetapi apakah di CV Sentosa ini ada relasi kuasa, maka akan bisa dikupas. Pertama, pada awal terlihat keberanian sang punya CV itu, dia tidak pernah menahan ijazah. Didatangi oleh wakil wali kota mengatakan salah alamat, berkali-kali itu disampaikan. Melihat dari situ, apalagi dilanjutkan melaporkan kepada Polda Jawa Timur bahwa ada undang-undang ITE yang dilanggar oleh wakil wali kota. Itu kelihatan serius, sang punya perusahaan serius. Sepertinya yang problem adalah wakil wali kota dan masyarakat, maksudnya karyawan dan lainnya. Tetapi apakah hal itu bisa dinilai? Tentunya belum. Bisa ini sebuah dramaturgi yang seakan-akan dalam panggung depannya memang seakan-akan benar tapi di panggung belakang tidak, atau memang ya itu yang terjadi. Jadi kalau sebelum kita mengambil sebuah keputusan, kesimpulan, kemudian yang kedua, Cak Armuji, Cak Ji naik pitam
dalam bahasa yang kasar, tapi bahasa Surabaya sebetulnya enggak. Tetapi bahasa orang lain di luar Surabaya kasar. Kasarnya adalah menggunakan pakai mata-mata itu loh. Jadi itu kalau bahasa Surabaya enggak, itu spontan. Apalagi dikatakan bahwa Cak Ji tidak dikenal, nggak kenal wali kota, itu kan wakil wali kota, itu kan ada sebuah problem. Sehingga kalau dari sini dan selanjutnya dilaporkan ke Polda Jatim, hanya yang kita lihat, Cak Ji tidak pernah takut, bahkan meladeni apa yang dilakukan oleh sang pengusaha tersebut. Akhirnya kalau melihat dari sini, Cak Ji pada posisi benar. Apalagi beberapa orang yang dikatakan 31 orang ijazahnya ditahan, itu yang terjadi. Sehingga kalau dalam hal yang kedua, Cak Ji di posisi benar. Sekarang kepada posisi yang ketiga. Apakah ada yang lain untuk menambah? Yang mana yang benar, mana yang salah? Kemarin itu terjadi yang namanya rapat dengar pendapat di Komisi D DPRD Kota Surabaya. Perusahaan dipanggil, pimpinannya, mantan karyawan dipanggil, Dinas Tenaga Kerja ada, DPRD ada. Di situ muncul terkait dengan 31 ijazah ditahan, tetapi sang pengusaha mengatakan tidak menahan. Kemudian muncul yang namanya penyekapan, muncul pemotongan gaji gara-gara sholat Jumat, dan selanjutnya kepala dinas atau dinas tenaga kerja, kalau tidak kepalanya, dinas tenaga kerja atas nama itu kemudian memberikan ancaman bahwa hal itu telah melanggar pasal 42 Perda Jawa Timur nomor 8 tahun 2016 dan terkait dengan KUH pidana itu ada masalah dan akan diproses sudah itu. Pecinta masa luar negeri, tegakkan kebenaran melawan ketidakadilan. Sehingga kalau melihat dari sini, maka posisi pemerintah, posisi DPRD dan posisi pihak yang tentunya bukan pihak pengusaha itu pada posisi benar karena dia berani untuk melanjutkan prosesnya ketika ada sebuah problem. Apalagi sang pengusaha tidak melakukan semacam permohonan maaf, bahwa ada permohonan maaf kepada Cak Ji, wakil wali kota, itu iya. Tetapi hal itu tidak menyelesaikan dengan keberadaan 31 ijazah dan lain-lainnya. Ini benar atau salah mungkin belum selesai di sini, dibuktikan dalam proses persidangan kalau tidak ada titik temu di DPRD Komisi D DPRD Kota Surabaya. Pecinta masa negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Sehingga yang lebih asik adalah bagaimana pihak-pihak yang ada serius untuk menghadirkan pembuktian terkait dengan kebenaran yang ada, bahwa pengusaha itu berhak untuk maju, itu iya. Perlu mendapatkan fasilitas, itu iya. Perlu didukung oleh karyawan yang totalitas support, itu iya. Tetapi sebaliknya, bahwa karyawan itu harus mendapatkan hak-hak sebagai karyawan, itu iya. Digaji bla bla bla, itu iya. Bahwa tidak mau ditahan itu ijazah, itu iya. Di sisi yang lain, Pemkot, wali kota, wakil wali kota, bagaimana memperjuangkan aspirasi rakyat itu adalah penting. Tidak cukup orang mungkin menyindir ini pencitraan, padahal sebetulnya kalau melihat dari situ kan ini bukan settingan, tapi serius untuk bagaimana warga kota Surabaya terselesaikan dalam hal kesejahteraan. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Sehingga kita belum bisa memutuskan di sini karena masing-masing pihak masih mengatakan yang paling benar. Kita tunggu aja nanti proses selanjutnya, bahwa ada proses pemaafan, permohonan maaf dari sang pengusaha CV Sentosa
itu terjadi pada wakil wali kota? Iya. Tapi bahwa ini belum selesai karena ada hubungannya dengan karyawan, begitu juga dengan pihak-pihak eksternal. Semoga menjadi catatan yang bagus, menjadi refleksi diri untuk setiap perusahaan, dan kita tidak boleh semena-mena terhadap siapapun meskipun dia adalah orang kecil. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.